Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ya. Nah, pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan materi berikutnya. Perhatikan di papan tulis ya. Di sini Miss akan menulis nama bilangan. Ini ada nama bilangan. Di sini ada lambang bilangan. Di sini ada nama bilangan. Di sini ada lambang bilangan. Sekarang Miss jelaskan. Kalau nama bilangan itu bilangannya ditulis dengan huruf, ya. Misalkan contohnya 121. Mana Akbar sih? Jadi 21. Misalkan ada bilangan 100. bukunya disuruh buka ya Dan. Ya. Perhatikan lagi, di sini ada bilangan 121 pakai angka. Kalau nanti ada perintah dari Miss, misalkan tulislah nama bilangannya. Miss menulis 120 pakai angka. Jadi kalian menjawabnya nanti harus memakai kalimat. Kalau nama bilangan, diingat-ingat harus memakai kalimat. Misalkan ini, Miss nulis 121. Tulislah nama bilangannya. Berarti kalau disuruh nulis nama bilangan harus ditulis apa kata Miss tadi? Huruf. Ya. Kalau nama bilangan harus ditulis dengan huruf. Paham anak-anak? Dengar? Halo? Paham. Oh, paham saya ya. Jadi sudah. Nah, ya sudah Miss lanjutkan. Jadi 121 kalau angka disuruh mengganti dengan nama bilangan, maka kalian harus mengganti dengan kalimatnya. Itu namanya nama bilangan. 121. Nah, ini yang disebut dengan nama bilangan. Sekarang lambang bilangan. Ini menulis 23. Di sini menulis huruf. Jadi kalau disuruh mengganti dengan lambang bilangan, maka kalian harus mengganti dengan angkanya. Ya, kalau sudah ingat lambang bilangan itu ditulis angka. Kalau nama bilangan ditulis kalimat. Nama bilangan ditulis dengan kalimat. Kalau lambang ditulis angkanya. Paham anak-anak? Paham? Paham. Nah ya, jadi ada soal dari Miss Lulu, tulislah lambang bilangannya. Oh ya, kalau lambang kata Miss Lulu disuruh tulis angkanya. Tulislah nama bilangannya. Oh ya, kata Miss Lulu kalau disuruh nama bilangan berarti harus ditulis dengan kalimatnya. Ya, misalkan ini tadi sudah bilangan 121 seperti apa? Ditulis kalimat 100. Sudah, nah, Miss Lulu bilangannya atau angkanya itu namanya lambang. Ya, jadi
Jadi ini nama bilangan itu kamu ingat-ingat ditulis hurufnya. Kalau lambang bilangan ditulis angkanya. Coba. Siapa ya? Siapa namanya ini sayang? Miss Raska, M Raska. Coba M Raska, tulislah nama M Raska. Dijawab nanti nak ya. Miss beri pertanyaannya. Udah usah. Sudah. Ya sudah. Keren. Sekarang dilanjut di buku. Kemarin ini sudah. Yuk, dilanjut di paketnya halaman 18. Di situ ada susunan balok, lambang bilangan, nama bilangan. Ya, ada ratusan, ada puluhan, ada satu. Sekarang di 121 titik-titik uraikan dulu. Itu kanan yang kiri. Ditambah titik-titik satuan. Nah, coba diuraikan dulu. 121 angka 1 atau bilangan 1 menempati tempat ratusan. Nilainya berapa? 1 karena tempatnya ratusan, maka mempunyai nilai 100. Karena ratusan ya. Sekarang 2. Nah, angka 2 yang di tengah ini menempati tempat puluhan. Karena tempat puluhan, maka mempunyai nilai 20. Ya. Mempunyai nilai 20. Kalau di satuan tetap angkanya satuan. Jadi kesimpulannya 120. angka 1 mempunyai menempati tempat bilangan angka 1. Coba ini perhatikan dulu, ada 3 bilangan ratusan, puluhan, satuan. Jadi angka 1 menempati tempat ratusan. Paling depan ya. Kalau paling depan, kalau misalkan bilangannya hanya 2, kita cukup menyebutkan puluhan dan satuan. Melihat bilangannya, kalau ada bilangannya 2, kita mulai dari puluhan. Kalau ada bilangannya 3, kita mulai dari ratusan paling depan. Ya, kalau menyebutkan paling depan itu misalkan puluhan, ya sebutkan puluhan saja karena hanya 2 angka. Kalau 3 angka, kita sudah memakai ratusan karena ada 3 angka. Paling depan kita sebut ratusan ya. Jadi angka menempati tempat ratusan, angka 2 menempati tempat puluhan. Bedanya harus tahu ya. Angka 1 menempati tempat satuan. Matematika. Jadi kalau diuraikan nanti kalian harus tahu tempat, ya tempatnya itu apa, nilainya berapa, ya. Kalau tempat itu menempati apa? Tempat itu ratusan, puluhan, satuan itu tempatnya. Kalau nilai, nah mempunyai nilai berapa? Hah? Kenapa? Oh lanjut. Kalau mempunyai nilai, nah, kalau sudah mempunyai nilai, berarti kalian menyebutkan nilainya. Jadi angka 1 menempati tempat ratusan, mempunyai nilai berapa kalau 1 di ratusan? Yaitu mempunyai nilai 100. Kalau 2 menempati angka puluhan, maka nilainya 20. Kalau tempatnya ratusan, puluhan, satuan. Kalau nilainya ditulis angka. Ya, jadi kalau 1 menempati tempat satuan, angkanya tetap 1. Paham ya anak ya? Jadi nanti kalau ada soal, kalian mengisi uraikan atau disuruh meletakkan tempatnya atau nilainya, jadi seperti ini.
bilangannya diperhatikan dulu. Ada 3 angka apa 2 angka. Kalian langsung menyebutkan, coba sebutkan nilai tempatnya. Langsung dah. Bu, kata Miss, kalau nilai tempat, nah pakai satuan, puluhan, ratusan. Terus mempunyai nilai berapa? Mempunyai nilainya berapa kalau di ratusan? Kalau tergantung angka depan. Kalau di sini ada 300, kalau di tempat di ratusan nilainya 300, ya tergantung bilangan yang di depan. Tidak selalu yang Miss tulis nanti ada 25, ada 150. Kalau sudah ada ratusan, tempatnya harus memakai ratusan. Kalau cuma 2 angka, kita mulai dari tempatnya yaitu puluhan. Nilainya berapa? Harus ditulis angka. Kalau puluhan nilainya 2 ya 20, kalau 5, 50, kalau 3 ya 30, seterusnya seperti itu ya. Kalau angka satuan tetap 1 paling belakang ya. Begitu anak-anak, paham ya? Tulislah lambang. Ya, kalau lambang tadi Miss bilang ditulis angka, terus yang nomor 3 dilaksina. Iya, itu. Kalau ada perintah tulislah nama bilangan, maka kalian mengganti dengan hurufnya ya sayang. Gampang kok itu. Ingat pastinya ya, kalau nama kata Miss Lulu ditulis kalimat, kalau lambang ditulis angka. Seperti itu sudah ya. Terus kita lanjut yang nomor 3, tulislah nama bilangan yang ada pada gerbong kereta. Ada 200 yang A, yang B 110, yang C 129, yang D 107, yang A 153, yang F 161. Maka ini harus diganti dengan nama bilangan. Nah, di sini soalnya ditulis lambang. Jadi kalian tinggal mengganti nama bilangannya. Kalau sudah nama, kalian harus menulis dengan huruf ya. Ratusan, karena tempatnya di ratusan, angkanya diletakkan di paling depan. Ditambah 0 puluhan. Perhatikan ya. 0 puluhan sama dengan 108. 8-nya satuan. Jadi 100 ditambah 0 ditambah 8. Yang nomor 2 itu 146, diuraikan sendiri. 1 itu di tempat apa? 4 itu di tempat apa? 6 itu di tempat apa? Kemudian digabungkan menjadi 1, yaitu ratusannya ditambah puluhannya ditambah satuannya. Ya, itu namanya diuraikan ya. Diuraikan sayang ya. Sudah mengerti pastinya ya? Sudah jelas ya? Ya, sudah. Dilanjut nanti diisi di rumah. Kemudian yang nomor 5, tulis lambang bilangannya. Nah, kalian hanya mengganti saja. Mengganti dengan angka. Karena perintahnya meminta ditulis lambang. Kata Miss kemarin tadi, lambang harus ditulis angka, nama harus ditulis kalimat. Pasti ingat sudah ya? Ya udah. Halaman itu ya, halaman 25 ada tugasnya, nomor 4 dan nomor 5 dikerjakan di buku paketnya sayang. Ya anak ya, pastinya. Ya, paham nggak sih? Paham nak? Paham ya? Paham sayang? Paham. Nah, caranya sudah mengerti? Caranya? Caranya sudah ya nak ya? Benar. Ya, sudah tahu ya nanti kalau menguraikan satuan, puluhan, ratusannya. Kemudian nanti kalau mengganti dengan nama bilangan atau lambang sudah mengerti ya? Ya sudah. Kalau sudah mengerti, langsung nanti setelah selesai materi ini, kalau sudah berakhir, dikerjakan ya. Biar nanti pekerjaan kalian tidak menumpuk sambil belajar ya. Jangan banyak main, boleh bermain, tapi jangan lupa kalau sudah ada tugas harus dikerjakan terlebih dahulu, baru boleh main ya. Tapi kalau main sekarang harus diperhatikan kebersihannya, cuci tangan kalau habis bermain ya, cuci kaki, cuci muka, biar kita tidak mudah kena penyakit, karena sekarang musim penyakit ya. Jaga kesehatan, protokol kesehatan selalu dijaga kebersihannya. Oke anak-anak,
Mungkin sampai ini saja. Nanti kita ketemu lagi di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya sayang ya, sehat semua. Ayo kita bahas tentang PPKN, hidup rukun ya sayang ya. Kemarin kita membahas tentang keluarga, silsilah keluarga. Di dalam keluarga kan ada ayah, ada ibu, ada anak. Mereka ini mempunyai tugas masing-masing, punya tugas. Jadi ada kita saling membantu di sini agar kehidupan di dalam rumah itu bisa menjadi rukun. Karena tema hari ini adalah tema hidup rukun. Contoh, kalian lihat di halaman 11. Ya, di halaman 11. Coba dibuka bukunya halaman 11. Halaman 11 dibuka sayang. Oke. Nah, alhamdulillah. Miss Nurul bacakan dulu ya. Hidup rukun di rumah Ino. Hidup rukun di rumah Ino. Hari Minggu ayah akan memetik buah mangga. Ayah mengajak Ino dan Arin untuk membantu. Ibu juga ikut membantu. Ayah yang memanjat pohon mangga, ayah memetik buah mangga yang telah masak. Ayah menjatuhkan buah mangga ke atas kain yang dipegang ibu Ino dan Arin. Ibu dan Arin tertawa gembira. Mangga yang dipetik banyak sekali. Ibu berniat membagikan sebagian mangga kepada tetangga-tetangganya. Nah, dari bacaan ini cerita tentang Ino sama keluarganya itu menunjukkan ada kerjasama di situ. Kerjasama, mana kerjasamanya, Miss? Ayah yang memetik ayah yang memetik buah mangga, terus ayah yang menjatuhkan mangga ke atas kain dan dipegangin oleh ibu dan Ino juga Arin. Di situ ada kerukunan. Nah, hidup rukun itu bisa menimbulkan ketentraman, kedamaian, kenyamanan. Itu hidup rukun yang akan terjadi. Apa, Miss? Ya kalau tidak ada kerukunan di situ, Miss. Kalau tidak ada kerukunan, maka yang akan terjadi apa? Satu yang terjadi tidak adanya ketentraman. Pasti di situ akan bertengkar. Karena tidak adanya kerjasama atau saling mengerti. Ya sayangnya, itu rukun. Rukun itu artinya apa sih, Miss? Rukun itu artinya hidup berdampingan dengan orang lain secara damai, secara tentram. Nah, itu rukun. Manfaat rukun tadi apa katanya Miss Nurul? Menimbulkan atau menyebabkan ketentraman, kedamaian. Jadi tidak ada perselisihan. Kalau misalnya ada perselisihan, berarti di situ tidak ada kerukunan. Yang ada saling menghina. Kalau sudah saling menghina, yang terjadi apa? Pertengkaran. Kalau sudah bertengkar, maka tidak akan ada kerukunan. Hidupnya tidak akan tenang. Nah, Miss Nurul punya tugas satu aja untuk yang PKN. Ya, untuk hidup rukun PKN sudah jelas ya? Bahwa di sini tadi apa intinya? Yang pertama, definisi dari hidup rukun. Ya, Miss simpulkan dulu ya. Definisi dari hidup rukun itu artinya hidup berdampingan dengan orang lain secara damai. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaat hidup rukun. Manfaat hidup rukun satu, menciptakan kedamaian, ketentraman, dan kenyamanan. Dua, bisa mempererat silaturahmi. Ketiga, banyak teman. Jadi kalau kita hidup rukun, semuanya akan terasa damai dan nyaman.
Dampak atau akibat kalau kita tidak hidup rukun, pertama yang akan terjadi apa? Yaitu pertengkaran. Cukup itu saja ya untuk tugas PKN. Selebihnya bahasa Indonesia Miss Nurul serahkan sama Seaga ya sayangnya. Miss Nurul akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya coba ya. Ini basah. Yang sana ini basah. Yang enggak. Katanya juga. Kemarin sudah macam-macam notasi sudah saya jelaskan ya. Di sini bisa kalian lihat di sini ya. Nanti saya kirim tampilannya di sini lewat Zoom ini. Nah, do, re, mi, fa, sol, la, si itu adalah jenis notasi yang harus kalian hafalkan. Nah, untuk menyanyinya saya sudah sediakan link juga di sini. Kelihatan ya? Ya. Kenapa? Kelihatan ya? Nah. Ya, sudah terus. Nah, ini kalian bisa dengarkan di sini lagunya seperti ini. Oi. Badan aku amat kaya, tidak lembek atau lemah, sebagai laskar nan jaya.
Nah, itu adalah video yang sesudah tunjukkan. Kalian bisa mencoba di rumah. Ya, mohon maaf karena di sini banyak kekurangan untuk bernyanyi. Nah, sekarang, nah, maaf, ke replay lagi tadi. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan bahasa Indonesia yang mana di buku disebut pelajaran bahasa Indonesia adalah meliputi, sebentar ya. Nah, ini. Coba kalian halaman 23 kalian lihat ya. Halaman 23 paket. Nah. Pilihan kata untuk melengkapi kalimat ya. Nah, kalian harus sudah bisa membaca di sini. Kalau masih belum atau kurang lancar, kalian harus mencoba di rumah ya. Setiap saat harus ya, karena kalau di sekolah sebisa mengajarkan langsung selama ya waktu masuk. Jadi karena ini tidak bisa bertatap muka langsung, makanya untuk mencoba di rumah sendiri karena buku paketnya kan sudah ada sendiri. Nah ya, jadi mohon untuk dibaca ya, bersama didampingi orang tua juga boleh ya. Nah, di sini kita akan melengkapi kalimat dengan kata berimbuhan ya. Nah, di sini kata berimbuhan adalah kata yang berimbuhan ber ya. Jadi be dan ber. Ya, itu di situ untuk kalimat yang masih kalimatnya yang masih belum lengkap. Nah, sambil kalian belajar nanti kalian coba di rumah ya. Yang penting kalian juga harus bisa menulis ya, terutama menuliskan setelah tanda titik huruf-huruf kapital. Nah, kalau huruf-huruf kapital nanti saya akan buat. Oke, nah, maaf ya, koneksinya terputus barusan. Nah, bahasa Indonesia di sini kalian juga harus bisa menuliskan, ya, terutama huruf besar dan huruf kecil, ya, dan menyusun kalimat yang kacau menjadi kalimat yang runtut atau urut ya. Nah, misalkan di sini. Saya merusak, maafkan, telah mainanmu. Nah, jika itu disusun menjadi kalimat yang benar di soal nomor 1 Ayu menulis, itu adalah sebagai contoh saja, itu maafkan saya telah merusak mainanmu. Nah, seperti itu. Nah, jangan lupa setelah kalimat itu selesai, diakhiri dengan tanda titik. Ya, jadi kata-kata yang sudah benar di sini sebutkan ya. Nomor 1 ini contohnya. Huruf besar, maafkan, saya halaman 23. Maafkan saya telah merusak mainanmu. Nah, jangan lupa ini selalu diakhiri dengan tanda titik ya untuk tulisan kalimat. Ya. Nah, ini awal kalimat harus menggunakan huruf besar ya. Nah, titik diakhiri dengan tanda titik ya. Ya, nah ini diakhiri dengan tanda titik. Nah, yang dua juga sama. Setelah tanda titik diawali dengan huruf besar juga ya. Nah, misalkan nomor 2 contohnya. Ya.
terlambat, saya maaf, minta karena. Nah, jadi kalau disusun menjadi kalimat yang benar itu adalah saya minta maaf karena terlambat. Ya. Hurufnya huruf besar ini. Saya minta maaf, ya. Saya minta maaf karena terlambat. Nah, jadi diakhiri dengan tanda titik kalau sudah kalimat itu benar ya. Nah, huruf S itu saya diawali dengan huruf kapital lalu huruf besar. Nah, bagi yang masih belum bisa menulis, kalian harus belajar menulis ya. Nah, ini. Jadi sebagai contoh di halaman 23 itu membuat kalimat yang awalnya kacau menjadi kalimat yang runtut atau urut ya. Atau kalimat yang susunannya benar ya. Nah, itu adalah pembelajaran bahasa Indonesia untuk hari ini dan kesenian ya. Yang harus kalian banyak pelajari atau tiap hari kalian coba adalah membaca ya. Membaca Miss kondisikan nanti. Ya, jadi kalau kalian malas membaca, maka kalian tidak cepat bisa untuk memahami kalimat. Jadi seminta untuk Bapak dan Ibu yang ada di rumah juga dibantu putra-putrinya supaya bisa membaca lebih lancar. Ya, tidak perlu harus baca satu halaman. Ya, beberapa kalimat diulang kalau sudah paham, insya Allah membacanya lebih lancar. Nah, untuk pemateri bahasa Indonesia itu hanya kata berimbuan berlatih ya untuk melengkapi kalimat yang ada beberapa kata yang acak di sana harus disusun, dan ini yang menulis menyusun kalimat yang kacau atau tidak urut menjadi kalimat yang urut dan bisa dipahami ya. Nah, itu saja dari saya untuk pertemuan Zoom meeting hari ini, karena saya akan mempersiapkan offline recordnya. Mudah-mudahan materi berikutnya akan disampaikan lebih baik dan lebih baik lagi. Mohon kritik, saran, dan masukan. Seakhiri dulu untuk pertemuan sekarang. Insya Allah kalau ada Zoom meeting lagi ya. Kalau ada Zoom meeting lagi nanti saya akan kabarin lagi ya. Tolong untuk grup dibaca ya, grup dibaca, minta tolong sama Bapak dan Ibu juga apabila di buku. ini hanya latihan nak, bisa langsung dikerjakan di buku paketnya di sininya ya. Nah, kecuali tugas. Kalau tugas biasanya saya suruh taruh di buku PS dan ya dikerjakan di buku yang sudah share tadi malam ya. Jadi di situ ada buku matematika, bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDB ya. Ya, kalau kemungkinan SBDB biasanya praktek atau hanya menyimak gambar atau mendengarkan video dari YouTube. Nah, tapi untuk catatan-catatan yang tidak ada seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do tadi, itu bisa kalian catat dan bisa kalian cari di literatur buku yang lain. Nah, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan lewat grup, lewat guru masing-masing, bisa ke Bu Nurul, bisa ke saya, bisa ke Bu Lulu. Ini itu saja.
Saya akhiri dulu untuk session hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.